Jelaskan tentang menghitung nilai resistansi secara seri. Lengkapi dengan nilai contoh penyelesaian soalnya. Jawabannya yaitu adalah menghitung resistansi seri. Untuk menghitung resistansi R total dalam rangkaian seri, kita cukup menjumlahkan semua nilai resistansi individu. Rumusnya adalah R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 dan seterusnya. Contoh soalnya itu adalah ada 3 buah resistor dengan nilai masing-masing 10 ohm, 15 ohm, dan 25 ohm disusun secara seri. Berapakah nilai resistansi totalnya? Berikut penyelesaiannya. Diketahui R1 10 ohm, R2 15 ohm, dan R3 25 ohm. Yang ditanya adalah R total. Rumusnya yaitu R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. R total sama dengan 10 ohm ditambah 15 ohm ditambah 25 ohm. R total sama dengan 50 ohm. Jadi nilai resistansi total dari ketiga resistor tersebut adalah 50 ohm. Selanjutnya yaitu jelaskan menghitung nilai resistansi secara paralel dengan lengkapi penyelesaian soal rangkaiannya. Jawabannya yaitu adalah menghitung resistansi secara paralel ketika beberapa resistor dihubungkan secara paralel, artinya kaki-kaki positif dari semua resistor dihubungkan bersama, yaitu plus dan kaki-kaki negatifnya. Cara menghitung nilai resistansi pada rangkaian paralel berbeda dengan rangkaian seri. Rumusnya yaitu untuk menghitung resistansi total atau R total pada rangkaian paralel, kita menggunakan rumus 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 dan seterusnya, di mana R total adalah resistansi total, R1, R2, dan R3 adalah nilai resistansi masing-masing resistor. Cara menghitungnya yaitu yang pertama, inverskan nilai masing-masing resistor. Bagi angka 1 dengan nilai masing-masing resistor. Yang kedua, jumlahkan hasil inverse. Jumlahkan semua hasil pembagian pada langkah 1. Yang ketiga, inverskan kembali hasil penjumlahan. Bagi angka 1 dengan penjumlahan pada langkah 2. Hasilnya adalah nilai resistansi R total. Contoh soalnya yaitu, misalkan kita memiliki 3 resistor dengan nilai 2 ohm, 4 ohm, dan 6 ohm yang dihubungkan secara paralel. Untuk mencari resistansi totalnya, kita lakukan perhitungan sebagai berikut. Penyelesaiannya yaitu adalah 1 per R total sama dengan 1 per 2 ditambah 1 per 4 ditambah 1 per 6. 1 per R total sama dengan 6 ditambah 2 ditambah 3 per 12. 1 per R total sama dengan 12 per 11. R total sama dengan 12 per 11 ohm. Jadi resistansi total dari ketiga resistor tersebut adalah sekitar 1,09 ohm. Selanjutnya adalah jelaskan tentang menghitung nilai kapasitas secara seri dan lengkapi contoh penyelesaian rangkaiannya. Cara menghitung nilai kapasitansi, ada beberapa cara untuk mengetahui nilai kapasitansi suatu kapasitor, yaitu yang pertama, melihat kode warna atau angka. Kode warna, kapasitor sering diberi kode warna untuk menunjukkan nilai kapasitansinya. Ada tabel khusus yang digunakan untuk membaca kode warna ini. Kode angka, beberapa kapasitor memiliki angka yang tercetak langsung pada bodinya. Angka-angka ini menunjukkan nilai kapasitansinya. Yang kedua, pengukuran menggunakan multimeter. Multimeter digital dapat digunakan untuk mengukur nilai kapasitansi secara langsung. Pastikan multimeter diatur pada mode pengukuran kapasitansi. Contoh penyelesaian rangkaian kapasitor. Rangkaian seri. Jika beberapa kapasitor disusun secara seri, maka kapasitansi totalnya dapat dihitung dengan rumus 1 per C total sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per C3 dan seterusnya. Misalnya, ada 3 kapasitor dengan nilai masing-masing 10 UF, 20 UF, dan 30 UF.
disusun secara seri, maka kapasitansi totalnya adalah 1/C total sama dengan 1/10 ditambah 1/20 ditambah 1/30. 1/C total sama dengan 11/60. C total sama dengan 60/11 sama dengan 5,45 UF. Jika dengan rangkaian paralel, jika beberapa kapasitor disusun secara paralel, maka kapasitansi totalnya dapat dihitung dengan rumus C total sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3 dan seterusnya. Misalnya, ada 3 kapasitor dengan nilai masing-masing 10 UF, 20 UF, dan 30 UF disusun secara paralel, maka nilai kapasitansi totalnya adalah C total sama dengan 10 ditambah 20 ditambah 30. C total sama dengan 60 UF. 4. Jelaskan tentang menghitung kapasitansi secara paralel dan lengkapi dengan contoh penyelesaian soalnya. Jadi menghitung kapasitansi secara paralel, 1. Tentukan MBI masing-masing kapasitor. 2. Bandingkan MBI total. Yang ketiga, nilai MBI total. Mengapa? Alasan MBI terkecil yang digunakan, bayangkan sebuah rantai makanan digunakan dengan kapasitor paralel. Jika satu kapasitor menyampai MBI-nya, maka seluruh rangkaian akan berpengaruh dan bisa mengalami kerusakan. Contoh soalnya adalah, misalkan kita memiliki 3 buah kapasitor yang disusun secara paralel dengan nilai MBI masing-masing. Kapasitor 1 MBI 100 UF, kapasitor 2 MBI 50 UF, kapasitor 3 MBI 80 UF. Penyelesaiannya adalah, dari ketiga MBI di atas, yang paling kecil adalah 50 UF. Jadi MBI total dari rangkaian kapasitor paralel ini adalah MBI UF, karena jika total kapasitor rangkaian melebihi MBI UF, maka dari resiko kapasitornya dengan MBI 50 UF akan rusak. 5. Jelaskan tentang hukum Ohm dan lengkapi dengan kasus penyelesaiannya. Hukum Ohm adalah salah satu konsep dasar dalam listrik yang menjelaskan hubungan antara tegangan volt, arus listrik I, dan hambatan R dalam suatu rangkaian listrik. Hukum ini berbunyi, kuat arus I yang mengalir melalui sesuatu penghantar sebanding dengan beda potensial atau tegangan volt yang diterapkan kepada asal suhu penghantar tetap. Secara matematis, hukum Ohm dapat dituliskan sebagai V sama dengan I kali R, di mana V adalah tegangan listrik yang diukur dalam volt, I adalah kuat arus listrik yang diukur dalam ampere, R adalah hambatan listrik yang diukur dalam ohm. Contoh soalnya yaitu adalah sebuah lampu pijar memiliki hambatan 200 ohm. Jika lampu tersebut dihubungkan dengan sumber tegangan 220 volt, berapakah kuat arus yang mengalir melalui lampu tersebut? Penyelesaiannya yaitu diketahui R sama dengan 200 ohm, volt sama dengan 220 volt. Ditanya yaitu ada I atau arus. Penyelesaiannya, V sama dengan I kali R, I sama dengan V bagi R, I sama dengan 220 volt dibagi 200 ohm, I sama dengan 1,1 ampere. Jadi kuat arus yang mengalir melalui lampu pijar tersebut adalah 1,1 ampere. 6. Jelaskan tentang hukum Kirchhoff arus dan lengkapi kasus penyelesaian rangkaiannya. Hukum Kirchhoff arus atau sering disebut dengan juga hukum percabangan adalah salah satu hukum dasar dalam analisis rangkaian listrik. Hukum ini dinyatakan bahwa jumlah kuat arus listrik yang masuk ke suatu titik percabangan sama dengan jumlah kuat arus listrik yang keluar dari titik tersebut. Hukum Kirchhoff arus ini sangat berguna untuk menganalisis arus listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian listrik, terutama pada rangkaian yang lebih kompleks dengan banyak percabangan. Contoh soalnya itu, terdapat sebuah rangkaian listrik sederhana dengan 3 cabang. Arus listrik L1 mengalir masuk ke titik percabangan, kemudian terbagi menjadi 2 arus, yaitu L2 dan L3. Diketahui L1 adalah 3 ampere. Yang ditanya, berapa nilai L1 sama dengan L2 ditambah L3. Jadi nilai L1 sama dengan
3 ampere ditambah L2 ditambah L3. Karena kita hanya memiliki satu persamaan, yaitu dua variabel 12 dan 13, maka kita tidak dapat menentukan nilai 12 dan 13 secara pasti tanpa informasi tambahan. 7. Jelaskan tentang hukum Kirchhoff tegangan dan lengkapi dengan kasus penyelesaiannya. Hukum Kirchhoff tegangan atau hukum Kirchhoff 2 atau biasa disebut dengan Liouville hukum simpang memiliki perbedaan potensial antara dua titik percabangan yang ada di dalam sebuah rangkaian yang keadaan konstan. Hukum ini adalah bukti dari hukum konversasi energi, di mana jika muatan V yang ada pada sembarang titik memiliki potensial V, maka energi yang dimiliki oleh muatan itu adalah V. Kemudian, ketika muatan mulai bergerak melewati simpang, muatan tersebut akan menerima tambahan atau kehilangan energinya ketika melewati suatu elemen. Akan tetapi, ketika muatan kembali ke titik awalnya, maka energi dalam muatan tersebut akan kembali menjadi VV. Bunyi hukum Kirchhoff 2. Jumlah keseluruhan voltase yang ada di sekitar loop tertutup di dalam rangkaian memiliki besar yang sama dengan 0. Fungsi hukum Kirchhoff 2 yaitu adalah untuk membantu menyelesaikan permasalahan jika rangkaian yang tidak bisa disederhanakan dengan kombinasi seri dan paralel. Rumus hukum Kirchhoff 2 yaitu adalah sigma IR ditambah sigma E sama dengan O. Sigma 1R sama dengan jumlah penurunan tegangan volt. Sigma E sama dengan jumlah aljabar yang gerak gaya listrik. GGL volt 1 sama dengan atau I kuas sama dengan kuat arus atau ampere. R sama dengan hambatan atau ohm. 8. Jelaskan tentang daya listrik dan lengkapi dengan kasus penyelesaian rangkaiannya. Daya listrik adalah besarnya energi listrik yang diserap oleh suatu rangkaian setiap satuan waktu. Semakin besar daya listrik pada suatu rangkaian, semakin besar pula energi yang diserap. Satuan daya listrik disebut watt. Watt adalah satuan internasional untuk daya listrik. Yang kedua ada Joule. Daya listrik merupakan hasil pembagi antara energi listrik yang bersatuan Joule dan waktu persatuan second. Yang ketiga ada VA atau VA, disebut persamaan kedua. Rumus daya yang dinyatakan sebagai P sama dengan V1. Oleh sebab itu, maka satuan dayanya juga bisa dinyatakan sebagai VA. 4. Ada HP. HP atau horsepower atau tenaga kuda merupakan satuan dia yang digunakan roda masa lalu. Satuan ini mengacu pada perbandingan kemampuan mesin, uap, dan tarikan kuda. Rumus daya listriknya itu adalah P sama dengan V kali I atau P sama dengan I pangkat 2R atau P sama dengan V pangkat 2R. Keterangannya yaitu adalah Pi biaya listrik dengan kesatuan watt, V tegangan listrik dengan satuan volt, I arus listrik dengan satuan ampere, R hambatan listrik dengan satuan ohm. Contohnya yaitu sebuah blender elektronik memerlukan tegangan 446 volt dan arus listrik sebesar 24 ampere. Untuk mengaktifkannya, maka tentukan daya listrik yang dikonsumsi blender elektronik tersebut. Diketahui V sama dengan 440 volt, I sama dengan 2,4 ampere. Ditanya P atau satuan watt. Jawabnya adalah P V dikali I sama dengan 440 dikali 2,4. P sama dengan 1056 watt. Jadi, daya yang dikonsumsi blender elektronik saat diaktifkan adalah sebesar 1056 watt. Yang 9. Jelaskan tentang komponen pasif dan lengkapi dengan simbol cara kerja dan contoh kerusakan. Komponen pasif adalah komponen elektronika yang dapat beroperasi tanpa memerlukan arus atau tegangan listrik tambahan saat bekerja. Berikut beberapa komponen pasif.
Yang pertama yaitu adalah resistor. Resistor adalah komponen yang menghambat dan mengatur arus listrik yang melewatinya. Simbolnya itu seperti persegi panjang polos. Dan jika berbentuk persegi panjang, itu adalah bentuk satuan Eropa. Dan jika Amerika bentuknya seperti zigzag. Cara kerjanya adalah resistor menerima tegangan dan membatasi jumlah arus yang mengalir melaluinya untuk menciptakan tegangan yang berbeda dan mengurangi daya dengan mengubah menjadi panas. Contoh kerusakannya itu yaitu bisa jadi hangus, terbakar, putus, short, dan merubah nilainya. Yang kedua ada kapasitor. Kapasitor adalah komponen elektronika yang memiliki kemampuan penyimpanan muatan listrik dalam waktu sementara. Simbolnya itu jika non-polar simbolnya seperti ini, jika polar seperti ini, jika kapasitor variabel ada tanda panah ke atas, dan jika kapasitor trimmer ada tanda panah ke bawah. Cara kerjanya yaitu ketika kapasitor dihubungkan ke sumber tegangan listrik, muatan listrik akan mengalir ke satu konduktor dan menumpuk di permukaannya. Kerusakannya bisa terjadi menggelembung, bocor, dan meledak. 10. Jelaskan tentang komponen induktif dan lengkapi dengan simbol, cara kerja, dan contoh kerusakan. Komponen induktif adalah komponen elektronika yang berfungsi menyimpan energi dalam bentuk medan magnet saat arus listrik mengalir melaluinya. Contoh komponen induktif yaitu ada induktor. Induktor adalah komponen elektronika yang digunakan sebagai beban induktif. Komponen ini menghasilkan medan magnet yang dialirkan arus listrik. Induktor terdiri dari susunan lilitan kawat yang menggulung. Simbolnya ini seperti kawat-kawat yang tergulung. Cara kerjanya yaitu ketika arus listrik mengalir melalui induktor medan magnet yang terbentuk di sekitar kawat, jika arus listrik berubah, medan magnet juga berubah yang kemudian menghasilkan gaya tarik listrik, gaya elektromagnetik pada induktor. Induktor yang cenderung menanam perubahan arus dalam rangkaian, artinya untuk melakukan perubahan tersebut. Contoh kerusakannya itu bisa terbakar, putusnya kawat, dan konsleting. 11. Jelaskan tentang komponen penyearah semikonduktor. Lengkapi dengan simbol, cara kerja, dan contoh kerusakannya. Komponen penyearah semikonduktor adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk mengontrol aliran arus listrik dalam rangkaian dengan menggunakan sifat semikonduktor. Dapat mengubah arus listrik bolak-balik AC menjadi arus listrik searah DC. Komponen utama yang digunakan dalam penyearah adalah dioda semikonduktor yang memiliki sifat mengalirkan arus hanya dalam satu arah, forward bias, dan menghambat arus dalam arah sebaliknya, reverse bias. Simbolnya adalah simbol dioda. Cara kerjanya adalah saat digunakan sebagai penyearah setengah gelombang, dioda menyearahkan tegangan AC yang berbentuk gelombang sinus dan menjadi tegangan DC hanya selama siklus positif tegangan AC saja. Penyebab apa yang menyebabkan kegagalan penyearah? Koneksi longgar atau aus yang menyebabkan kegagalan regulator dan penyearah, sambungan yang kendor, aus atau rusak. Dan yang terakhir adalah jelaskan tentang komponen pemanas. Lengkapi dengan simbol, cara kerja, dan contoh kerusakan. Komponen pemanas adalah perangkat elemen dalam sistem elektronika atau mekanik yang dirancang untuk menghasilkan panas atau kalor dengan mengubah energi listrik menjadi panas. Komponen ini sering digunakan sebagai aplikasi seperti pemanas ruangan, alat masak listrik, atau proses industri. Simbolnya seperti kawat yang dililit-lilit. Cara kerjanya yaitu saat arus listrik mengalir melaluinya, ia menyala merah membara dan mengubah energi listrik yang mengalir melaluinya menjadi panas yang dipancarkan ke segala arah. Kerusakan yang bisa terjadi adalah kabelnya rusak, overhead, arus berlebih, konsleting, dan pemasangan yang buruk.